Di hadapan pejabat SDA Mission Sabah, saya mengucapkan selamat hari Sabat buat saudara seiman di dalam Yesus Kristus. Kita berada di Sabat yang ke-6, triwulan yang ketiga. Terima kasih karena Anda bersama dengan siaran rohani ini, Pamasi Media. Sekali lagi saya senang mengucapkan selamat hari Sabat buat saudara dan saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Di awal siaran rohani pada Sabat ini, seperti biasanya kita akan mendengar lagu-lagu pujian. Dan lagu-lagu pujian pada awal siaran ini akan disampaikan oleh Pendeta Reza Abraham daripada Indonesia dan diikuti oleh Pastor Tong Ming. Dan lagu ketiga akan disampaikan oleh choir belia daripada gereja SDA Puhus Tampa Ruli. Saya mempersilakan. Saat ini menjadikan
tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya bertumbuh sendiri, sebab Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya bertumbuh sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya bertumbuh sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti. Selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar, namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya. Takkan pernah Kau ku ingkari kasih-Mu.
bersinar. Tak selamanya dunia berputar, namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya. Takkan pernah Kau ku ingkari, kasih-Mu selalu ada untukku. Selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya. Takkan pernah Kau ku ingkari, kasih-Mu selalu ada. Takkan pernah Kau ku ingkari, kasih-Mu selalu ada untukku. Amin. Puji Tuhan, dengan lagu pujian yang sudah kita nikmati sebentar tadi. Pada saat ini saya akan mempersilakan sebuah lagi lagu pujian yang akan disampaikan oleh Elder Doni. Dan selepas sahaja lagu pujian ini, saya akan memimpin saudara dan saudari di dalam doa. Saya mempersilakan Elder Doni untuk lagu pujian yang seterusnya. Pandang Raja di surga, aku rindu ke sana. Di pantai emas, di kota mulia, dengan Yesus lamanya. Pandang Raja dalam mulianya, puji Dia selama-lamanya. Ganti aku mati di Golgota, aku kelak pandang Raja. Dalam negeri penuh sukacita, di mana tiada malam, aku nanti akan berkerajaan bersama Raja Salam. Pandang Raja dalam mulianya, puji Dia selama-lamanya. Ganti aku mati di Golgota, aku kelak pandang Raja.
tunduklah pada Raja. Saudara dan saudari, mari kita bersatu di dalam doa. Maha besar Allah Bapa yang penuh kasih dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, kami sudah berada di sabat-Mu, sabat yang ke-6 pada sabat ini. Berkat yang berkelimpahan sudah kami nikmati dan kami mau panjatkan kesyukuran kami kepadamu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, biarlah perbaktian kami yang kami nikmati di dalam siaran rohani ini menjadi berkat kekuatan buat rohani kami supaya tetap kuat dan tetap teguh dan tetap bersemangat menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ampunilah dosa kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pada saat ini kita akan mendengar berita mision, dan penyampai berita mision pada sabat ini adalah Cik Gladys Nisha Petir. Saya mempersilakan Cik Gladys untuk berita mision di sabat yang ke-6. Saya mempersilakan. Selamat hari Sabat kepada kita semua. Pada hari ini saya akan membacakan cerita mision yang bertajuk Berdoa untuk mendapat sebuah gereja yang berasal dari Brazil. Pada suatu larut malam, Simone berhenti di ruang rehat tempat dia bekerja sebagai juru rawat di selatan Brazil. Dia melihat televisyen dihidupkan di dalam ruang rehat. Dia mula menukar saluran. Tetapi kemudian dia perasan bahwa seorang lelaki tua sedang bercakap. Dia berhenti untuk mendengar apa yang lelaki tua itu katakan. Kata-katanya menarik perhatiannya. Dia bercakap tentang kesehatan. Simone ingin mendengar lebih lanjut. Program itu disiarkan di Novo Tempo, syarikat gabungan berbahasa Brazil bagi television Hope Channel International. Sejak dari malam itu, Simone mula menonton saluran Novo Tempo dengan kerap. Dia menyukai programnya, lalu dia mula berminat dengan gereja Seventh-day Adventist. Untuk beberapa lama, Simone berdoa kepada Tuhan untuk pekerjaan yang stabil. Dia bekerja sebagai juru rawat kontrak di pelbagai hospital, mengisi shift di sana-sini, tetapi dia inginkan kerja tetap supaya dia boleh membeli rumah dan menyediakan jaminan keuangan untuk dua anak perempuannya, Jacqueline dan Anna Claudia. Ya Tuhan, dia berdoa, tolonglah saya mencari pekerjaan yang stabil. Sementara dia berdoa, dia menerima kontrak untuk bekerja sebagai juru rawat di sebuah bandar yang terletak di utara Brazil Tengah, kira-kira 1.500 km jauhnya. Dia masih menonton Novo Tempo. Dia memutuskan untuk mencari gereja Adventist di bandar baharunya, tetapi tidak ada gereja Adventist di bandar itu. Simone menukar doanya. Daripada berdoa untuk mendapatkan pekerjaan yang stabil, dia memutuskan untuk meminta Tuhan membuka gereja Adventist di bandarnya. Ya Tuhan, dia berdoa, tolong buka gereja Adventist di sini. Tidak lama kemudian, Simone menerima kontrak untuk bekerja sebagai juru rawat di bandar lain. Dia dan anak perempuannya tidak perlu berpindah jauh kali ini. Bandar ini, Uruita, terletak hanya 25 menit perjalanan dengan kereta. Simone berharap untuk mencari gereja Adventist di bandar baharunya. Tetapi sekali lagi tidak ada. Jadi dia terus berdoa meminta Tuhan untuk membuka gereja Adventist di bandar itu. Ya Tuhan, dia berdoa, tolong buka gereja Advent di sini. Pada suatu hari, semasa dia dalam perjalanan pulang dari kerja di hospital, dia melalui pusat bandar dan melihat papan tanda di luar bangunan bertulis Novo Tempo. Di Brazil, banyak gereja Adventist mempunyai papan tanda bertulis Novo Tempo. Simone hampir tidak percaya apa yang dilihatnya. Sebuah gereja Seventh-day Adventist yang baru saja dibuka di bandarnya. Dia sangat gembira sehingga dia merasakan jantungnya hampir tidak muat di dalam dadanya. Tuhan telah menjawab doanya. Simone terus saja berjalan ke dalam gereja itu yang telah dirasmikan tidak lama sebelum itu.
dan dengan gembira memperkenalkan dirinya kepada dua orang pastor, Louis dan Israel. "Saya telah lama berdoa untuk gereja Adventist," dia berseru. Kedua-dua pastor itu gembira bertemu dengannya. Mereka gembira mendengar bahwa dia telah mengetahui tentang gereja Adventist melalui Novo Tempo. Hari ini, Simone sedang menamatkan pengajian Alkitab dan bersedia untuk menyerahkan hidupnya kepada Yesus melalui pembaptisan. Tetapi dia sudah menjadi saksi yang bersinar. Setiap kali dia mempunyai peluang, dia menjemput seseorang untuk melawat gereja yang dibukakan Tuhan sebagai jawaban kepada doanya. "Tuhan memenuhi impian saya untuk mempunyai gereja Adventist di bandar saya," katanya. "Sekarang keinginan saya adalah agar Tuhan menerangi dan menopang kita supaya pekerjaannya akan berkembang di sini dan banyak jiwa akan dijangkau oleh kasih-Nya." Terima kasih kerana merancang untuk memberikan persembahan Sabat ke-13 dengan murah hati pada 24 September yang akan membantu mendirikan sebuah 4 gereja baru di Brazil supaya lebih ramai orang seperti Simone akan dapat mencari gereja Adventist di bandar mereka. Itu saja cerita misi kita. Terima kasih. Terima kasih kepada Cik Gladys Nisha Petir kerana sudah membawakan cerita misi yang sangat menarik pada Sabat ini. Seterusnya, kita akan mendengar satu lagi lagu pujian yang akan disampaikan oleh Dambai Production. Dan selepas sahaja lagu daripada Dambai Production ini, saya mempersilakan Cik Depni Mileni untuk memimpin kita di dalam doa. Dambai Production, saya mempersilakan. Saat ku jatuh, kau mengangkatku. Saat ku lemah, kau ada untukku. Bila hari tak seperti ku inginkan, kau sentiasa hiburku. Sebab engkau tahu rencana untukku. Jalan dunia bukanlah untukku. Damai sejahtera dan bukan celaka untuk hari yang penuh harapan. Saat ku jatuh, kau mengangkatku. Saat ku lemah, kau ada untukku. Bila hari tak seperti ku inginkan, kau sentiasa hiburku.
Tuhan Allah Bapa di syurga, kami mengucap syukur kepada Engkau atas penjagaan-Mu sepanjang 6 hari, sehingga pada saat ini kami dapat memuji nama Engkau ya Bapa. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengar firman Tuhan daripada hamba-Mu, Pastor Ben Bryant. Kiranya Engkau sentiasa beserta dengannya, melapisi hati, pikiran, dan mulutnya agar pelajaran yang disampaikan oleh beliau dapat kami jadikan sebagai pedoman dalam hidup kami. Biarlah kami juga diberi bimbingan agar sentiasa fokus untuk mempelajari firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kini tibalah saatnya kita akan mendengar khotbah di Sabat yang ke-6. Siapakah gerangan penyampai pengkhotbah kita pada Sabat ini? Saya mempunyai pengenalan yang agak panjang untuk pembicara pada Sabat ini, dan kebetulan pembicara pada Sabat ini baru saja ditempatkan untuk bertugas sebagai pastor yang baharu di daerah yang baharu diwujudkan. Selamat datang kepada Pastor R.S. Ben Bryant Robit yang berasal daripada Kudat, dan keanggotaan pastor ketika ini adalah di Gereja Perapat Kudat. Selamat datang ke daerah Gaya Ratau, daerah yang baharu ini. Dan Sabat ini pastor melayani siaran Pamasi Media. Puji Tuhan. Jadi tanpa membuang masa, saya mempersilakan pembicara kita pada Sabat ini, Pastor R.S. Ben Bryant Robit, pendeta pastor yang baharu bagi daerah yang baharu, daerah Gaya Ratau di dalam wilayah 7. Saya mempersilakan Pastor Ben Bryant. Shalom, selamat hari Sabat saya ucapkan kepada kita semua yang menonton secara live dari YouTube channel ini. Pada Sabat ini kita akan mempelajari satu firman Tuhan yang saya ambil daripada Matius 9 ayat 27 sampai 31. Namun sebelum kita lanjut kepada pelajaran kita, saya pimpin kita dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan syurga, terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat yang sudah Kau berikan kepada kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, berkati telinga dan pikiran kami, supaya kami dapat mendengarkannya dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baiklah saudara-saudari yang dikasih dalam kasih Yesus Kristus. Kita akan mempelajari satu cerita yang terdapat di dalam Matius 9, ayat 27 sampai 31. Di mana perikop daripada tajuk perikop daripada Matius 27 ayat Matius 9 ayat 27 sampai 31 ini adalah Yesus menyembuhkan mata 2 orang buta. Mari kita sama-sama membaca semua ayat di dalam perikop ini. Bermula daripada ayat 27. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah menurut imanmu." Ayat 30. Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Ayat 31 yang terakhir. Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Nah, saudara-saudari, ketika kita membaca dengan sekilas daripada Matius 9 ayat 27 sampai 31 ini, kita dapat satu cerita, ya, alur ceritanya seperti berikut. Yesus yang sedang melakukan pelayanannya kota ke kota, dan Yesus berjalan dan diikuti oleh 2 orang buta yang ingin disembuhkan oleh Yesus. Yesus melihat iman mereka, lalu Yesus menyembuhkan mereka, dan akhirnya mereka sembuh daripada penyakit buta mereka ini. Kalau kita
membaca ataupun melihat cerita itu dengan sekilas pandang seperti itu, maka hanya itu yang kita dapatkan. Nah, mari kita sama-sama pelajari dengan lebih dalam cerita ini dan kita tempatkan diri kita di dalam cerita ini. Apa sebenarnya message yang mau disampaikan di dalam Matius 9 ayat 27 sampai 31 ini? Dikatakan seperti berikut. Di ayat 27, kita mulai satu persatu. Di ayat 27, ketika Yesus meneruskan perjalanannya di dalam ayat ini. Maksudnya apa? Yesus sedang berjalan. Ada perjalanan yang berlaku. Lalu di belakangnya orang buta mengikutinya. Orang buta ini mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Nah, tidak diberitahu dan dicatat bahwa perjalanan Yesus ini jauh atau dekat. Tetapi satu hal yang luar biasa adalah orang buta ini. Kita tahu orang buta ini tidak dapat melihat. Dan kalau mau berjalan ini sangat susah. Ya, tidak nampak. Lalu dengan usaha yang dilakukan oleh orang buta ini, dia dapat untuk mengikuti Yesus. Ya. Sangat susah. Orang buta ini walaupun susah untuk berjalan, dia mau ikut Yesus. Kita tidak tahu jalannya mulus, halus. Yang kita tahu, dulu tiada jalan aspal. Sekarang ada. Dulu gravel semua. Tetapi dua orang buta ini mengikut Yesus. Dan tidak ada dicatat di sini bahwa ada orang yang menolong. Tidak ada. Tetapi mereka berusaha mengikuti Yesus walaupun tidak dapat melihat. Sampailah tiba di sebuah rumah di ayat 28. Ya, orang buta ini mengikuti Yesus. Nah, satu hal yang menarik di sini adalah dua orang buta ini tidak sepertinya Yesus cuek dengan orang buta ini. Cuek dalam bahasa Indonesia ya. Kalau dalam bahasa Melayu ini adalah acu tidak acu, tidak layan. Orang buta ini panggil Yesus, Yesus tolong sembuhkan kami. Tapi Yesus tidak layan. Yesus teruskan perjalanannya. Ada satu hal yang aneh, pelik di sini. Kenapa Yesus tidak menoleh ketika orang buta ini berseru kepada Yesus? Tapi dia teruskan perjalanan. Dia tidak menoleh dan melihat orang buta ini. Sampailah di sebuah rumah. Dan akhirnya sampai di rumah itu, orang buta itu masih ikut dia, Yesus. Lalu orang buta ini minta supaya Yesus sembuhkan mereka. Lalu apa yang Yesus katakan? Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Wah, luar biasa ya. Sudahlah penat ini orang buta ikut Yesus, susah mau berjalan sebab buta. Yesus masih mau tanya, percayakah kamu kalau saya dapat melakukannya, kata Yesus. Tetapi orang buta ini tidak mengeluh. Orang buta ini tidak marah walaupun tidak dilayan oleh Yesus. Tetapi orang buta ini katakan, ya Tuhan, kami percaya. Lalu Yesus menjamah mata mereka. Lalu mata mereka terbuka dan boleh melihat. Lalu di ayat 30 Yesus katakan, jangan kamu kasih sebar tentang hal ini. Jaga supaya jangan seorang pun yang tahu. Tetapi oleh karena orang buta ini begitu berkobar-kobar sukacita mereka, akhirnya mereka mengabarkannya juga. Nah, pertanyaannya di sini adalah kenapa Yesus tidak mau supaya dia ini hal yang dia lakukan ini tidak diberitakan kepada orang lain? Karena belum waktunya lagi untuk dia dikenali sebagai anak Mesias. Karena dikatakan di sini di dalam ayat ini dia katakan, hai anak Daud, anak Tuhan. Yesus tidak mau nanti pelayanannya itu akan terbantu. Orang akan mencari dia. Nah, lalu sekarang kita melihat di sini orang buta ini. Itulah yang kita dapat, situasi yang kita pelajari. Sekarang mari kita belajar aplikasi yang kita dapat. Ketika kita melihat Yesus yang teruskan perjalanannya, tidak mau mengindahkan orang buta ini pada awalnya, kita merasa marah mungkin. Saya secara pribadi waktu saya baca ini cerita, ada dua. Saya sedih dan marah sama siapa? Sama Yesus pada mulanya. Kenapa Yesus kasih biar orang buta ini berjalan? Mereka tidak dapat berjalan dengan baik. Tapi Yesus teruskan perjalanan, tidak mengindahkan mereka. Tetapi ada satu hal yang perlu kita pelajari di sini. Ya. Apa yang kita perlu pelajari daripada karakter yang terdapat di dalam cerita ini? Ada dua.
Kita mulai daripada karakter dua orang buta ini. Yang pertama, dua orang buta. Karakter yang kita dapat adalah mereka terus-menerus mendekati Tuhan walaupun belum ada jawaban daripada permintaan mereka. Walaupun mereka punya keinginan tidak dijawab oleh Tuhan Yesus pada waktu itu, mereka tidak menjauh daripada Yesus. Tetapi walaupun mereka buta, mereka terus mau mendekati Yesus. Aplikasinya bagi kita adalah dalam kehidupan kita, mari kita jadi macam orang buta sebentar tadi. Mungkin dalam kehidupan kita ini sakit, kita banyak pergumulan, kita ada banyak masalah, susah untuk kita lakukannya. Kita ini buta sebenarnya, tetapi ada satu mata yang boleh melihat, yaitu mata iman. Mungkin orang buta ini, di dalam cerita ini, buta secara fisikal, tetapi mereka punya mata iman sangat jelas, sangat terang. Kita sebagai umat Tuhan, ketika kita minta kepada Tuhan dan belum ada jawaban, kita pikir Tuhan itu tidak acuh dengan kita ataupun tidak mengendahkan kita. Sama seperti orang buta tadi. Dan seringkali kehidupan Kristen itu, orang Kristen mau menjauh daripada Tuhan. Pelajaran bagi kita adalah, pada waktu kita berdoa dan belum masih ada jawaban daripada Tuhan terhadap permintaan dan doa kita, seruan kita melalui doa, jangan kita tinggalkan Yesus. Mari kita lebih dekat kepada Yesus. Karena apa yang Tuhan melihat adalah, kalaupun jawaban Tuhan itu belum ada pada saat itu, apakah kita masih mau mendekati Yesus ataupun menjauhi Yesus? Orang buta tadi walaupun belum ada jawaban, dia terus mau mendekati Yesus. Walaupun susah kehidupannya. Begitu juga dengan kita. Seterusnya, orang buta ini mempunyai iman yang sangat besar. Kenapa saya katakan seperti itu? Mereka ini buta, hanya boleh mendengar. Mereka mendengar yang Yesus ini boleh menyembuhkan. Mereka mendengar yang Yesus ini boleh melepaskan umat Tuhan daripada kesakitan. Mereka tidak dapat melihat, tidak pernah melihat Yesus. Tetapi mereka percaya dan mengimani Yesus. Dan akhirnya mereka disembuhkan. Seringkali umat Tuhan seperti itu. Manusia ini ada satu sifat. Sifat kita adalah mau tengok dulu baru kita percaya. Mau lihat dulu baru percaya. Itulah sebabnya Tuhan memanggil kita untuk mengimani, bukan hanya percaya. Iman tidak perlu lihat dulu baru percaya. Iman ini sebelum kita melihat kita sudah percaya bahwa Yesus akan menolong kita. Ya, kita mungkin tidak buta secara fisikal, tetapi seringkali manusia ini buta di dalam iman. Tidak melihat kuasa Tuhan itu. Jadi mari kita jadi macam orang buta sebentar tadi. Seperti orang buta. Terus menerus mendekati Yesus dan mengimani Yesus. Nah, inilah karakter dua orang buta yang kita dapat pelajari. Seterusnya, karakter daripada Yesus. Satu hal yang kita perlu pelajari daripada karakter Yesus adalah Yesus menguji kita melalui waktu. Tuhan menguji kita daripada waktu. Seringkali dalam kehidupan kita ada banyak rancangan kita. Berdoa sama Tuhan, Tuhan, saya punya rancangan seperti ini. Jadilah kehendak-Mu. Kadang Tuhan mau menguji kita melalui waktu. Ada sesuatu perkara itu lama baru berlaku. Tetapi Tuhan mau melihat apakah kita tetap setia menanti jawaban Tuhan walaupun jawaban ataupun keinginan kita itu tertangguh. Kita harus ingat bahwa Tuhan punya rencana sangat indah dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita sabar dengan waktu Tuhan. Karena waktu yang terindah itu pastinya memerlukan masa yang tidak pendek, masa yang lama. Yang Tuhan mau melihat di sini adalah kesetiaan kita untuk terus berbakti kepada Tuhan. Yang kedua, Tuhan mengasihi mereka yang mengimani Dia. Mari kita terus mengimani Tuhan kita. Kita terus berdoa. Ketika kita sudah berdoa, lalu kita percaya dan ada kuasa dalam doa kita, maka doa kita itu akan dijawab Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mungkin selama ini kita belajar ada 3 jenis jawaban doa daripada Tuhan. Yang pertama adalah iya. Yang kedua adalah nanti dulu. Ataupun yang ketiga adalah tidak. Itu yang kita pelajari. Tetapi bagi saya secara pribadi, jawaban doa Tuhan itu hanya satu. Apakah itu? Jawaban Tuhan adalah
sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam kasih Yesus Kristus, melalui Matius 9 ayat 27 sampai 31 mengingatkan kita tentang mata iman kita. Mari kita terus memasang mata iman kita supaya kita dapat melihat kuasa dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak dapat melihat apa yang akan berlaku di hadapan kita, tetapi mata iman kita boleh melihat itu semua. Mari kita serahkan kehidupan kita kepada Yesus. Walaupun jawaban daripada doa kita belum terlihat, Yesus mau kita terus mengikuti Dia. Sama seperti orang buta sebentar tadi, bukannya menjauhi Yesus. Dalam kehidupan kita, ketika kita tinggal di dalam Yesus, kita tinggal di dalam pokok Kristus itu, maka kita dapat berbuah. Di luar daripada Tuhan, kita tidak dapat berbuah. Maka daripada itu saudara-saudara, tinggallah di dalam Yesus, terus setia kepada Yesus dan Tuhan kita, agar kita dapat melakukan kehidupan kita yang penuh dengan cabaran ini dengan sukacita Kristus. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin dan puji Tuhan dengan khotbah yang sudah disampaikan oleh Pastor R.S. Ben Brian. Saya tidak tahu RS itu apakah maksudnya, tapi kita mungkin punya peluang untuk mengetahui nama penuh Pastor R.S. Ben Brian Robert pada masa akan datang. Sebuah lagu yang akan disampaikan oleh True Echo yang akan mengakhiri siaran kebaktian di Pemasih Media pada Sabat ini. Dan sejurus selepas saja lagu daripada True Echo, Pastor R.S. Ben Brian Robert akan melayangkan doa penutup untuk siaran rohani di Sabat ini. Saya mempersilakan True Echo. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh kerana kasih-Mu Bapa, sentuh hatiku, ubah hidup menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di
dalam hidupku ini. Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh kerana kasih-Mu Bapa. Sentuh hatiku, ubah hidup menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku Bapa. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidup menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku Bapa. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Pada saat ini, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Maha besar Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan syurga. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami. Melalui cerita di dalam Matius 9 ayat 27-31. Mengingatkan kami tentang iman kami yang kami perlukan dalam kehidupan kami. Ajarkan kami untuk terus beriman kepada Engkau. Agar kami dapat jawaban yang pasti dalam kehidupan kami. Dan biarpun kami mengalami kesengsaraan, tetapi kami bersuka cita di dalam Engkau ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk semua penonton yang menonton firman Tuhan ini. Biarlah Engkau berkati mereka dengan berkat yang berlimpah dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesilapan kami. Karena doa dan harapan ini kami mau serahkan di dalam satu nama yang indah, Yesus Kristus Juru Selamat kami semua. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Bagi pihak penerbitan Pamasih Media, saya mengucapkan berbanyak terima kasih buat anda semua kerana sudi memberi keizinan untuk video dan juga khotbah disiarkan di siaran rohani ini. Terima kasih, puji Tuhan. Dan bagi mengakhiri pertemuan kita di Sabat yang ke-6 ini, saya akan mempersilakan sebuah lagu lagi, lagu yang disampaikan oleh choir pelayanan wanita Wilayah 7 semasa mereka mengadakan lawatan di Gereja Topokon pada Sabat yang lalu. Mari kita nikmati salah satu lagu yang disampaikan semasa siri lawatan pelayanan wanita Wilayah 7. Sampai kita jumpa lagi di Sabat yang ke-7 triwulan yang ketiga. Semoga semua kita dalam keadaan yang sehat, diberkati dan ceria bahagia di dalam kehidupan kita setiap waktu. Jumpa lagi Sabat depan, Pamasih Media menjangkau dunia. Bye-bye. Happy Sabat.
Ku